11 Agama 2. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh pembaharu Islam, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan. Tokoh pembaharu Islam Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah biografi Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan meninggal di Yogyakarta juga pada tanggal 23 Februari tahun 1923 pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib termuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu juga. Beliau merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang termuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Hidayat, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kyai Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanah, Siraj Dahlan, Siti Busyra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, atau adik Ajenam Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakulaman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Formalitas beragama adalah fokus utama yang ingin didekonstruksi oleh Kyai Dahlan. Ide pembaharuannya menyangkut akidah dan syariat, misalnya tentang upacara ritual kematian, upacara perkawinan, kehamilan, sunatan, berziarah ke kuburan keramat, memberikan sesajen kepada hal yang dianggap keramat dan sebagainya. Menurut Kyai Dahlan, hal-hal tersebut bertentangan dengan Islam dan dapat menimbulkan perbuatan syirik dan musyrik. Kyai Dahlan juga berupaya menegakkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berusaha mengedepankan ijtihad jika ada hal yang tidak dapat dalam Al-Quran maupun hadis, serta berusaha menghilangkan taklid atau pendapat ulama terdahulu tanpa ada dasarnya dalam fikih dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah pembaharuan lewat politik. Sebelum Muhammadiyah berdiri, Kyai Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah.
Tahun 1906, Kiai diangkat sebagai Khatib Masjid Besar Yogyakarta dengan gelar Khatib Amin oleh Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam usianya yang relatif muda, sekitar 28 tahun. Ketika ayahanda Kiai mulai uzur dari jabatan serupa. 1 tahun kemudian, pada tahun 1907, Kiai melopori musyawarah alim ulama. Dalam rapat pertama beliau menyampaikan arah kiblat Masjid Besar kurang tepat. Pada tahun 1922, Kiai membentuk Badan Musyawarah Ulama. Tujuan badan itu ialah mempersatukan ulama di seluruh Hindia Belanda dan merumuskan berbagai kaidah hukum Islam sebagai pedoman pengalaman Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Badan musyawarah ini diketuai oleh Muhammad Kamaludiningrat, penghulu keraton. Meskipun pernah berbeda pendapat, Muhammad Kamaludiningrat ini yang mendorong para pimpinan Muhammadiyah kemudian membentuk Majelis Tarjih pada tahun 1927. Majelis ini diketuai Kiai Mas Mansur dengan tujuan dakwah agar manusia berpikir dan tertarik pada kebagusan Islam melalui pembuktian jalan kepandaian dan ilmu. Pada tahun 1909, Kiai Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo. Tujuannya selain sebagai wadah semangat kebangsaan, juga untuk memperlancar aktivitas dakwah dan pendidikan Islam yang dilakukannya. Ketika Muhammadiyah terbentuk, bahkan 7 orang pengurusnya menyusul bergabung dengan Budi Utomo. Hubungan Muhammadiyah dengan Budi Utomo sangat erat, sehingga Kongres Budi Utomo tahun 1917 diselenggarakan di rumah Kiai Ahmad Dahlan. Di sisi lain, Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dan menjadi penasehat atau advisor besar Muhammadiyah. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Surabaya, Dr. Sutomo memberikan ceramah atau khutbah dengan tema penolong kesetaraan umum atau PKO. Khutbah ini yang mendorong lahirnya PKO dengan rumah sakit dan panti asuhannya. Kemudian Dr. Sutomo pun membantu memperlancar pengesahan berdirinya Muhammadiyah. 3 tahun setelah berdirinya, untuk mengetahui informasi perkembangan pemikiran di Timur Tengah, Ahmad Dahlan menjalin hubungan intensif melalui Jamiat Khair dan masuk menjadi anggotanya pada tahun 1910. Ketika Syarikat Islam berdiri, Ahmad Dahlan pun ikut serta menjadi anggota. Rupanya dengan masuknya Ahmad Dahlan pada semua organisasi tersebut, di atas dakwanya semakin meluas dan mendapat respon positif dan didukung oleh kalangan modernis dan perkotaan. Dari sinilah Ahmad Dahlan mendapat masukan dari berbagai pihak, yang akhirnya pada tanggal 18 November tahun 1912 Ahmad Dahlan mendirikan wadah gerakan bagi pikirannya, yaitu Muhammadiyah. Yang kedua adalah pembaharuan lewat pendidikan. Tak kalah penting dalam pembicaraan kita tentang Kiai Dahlan adalah semangatnya sebagai seorang pendidik. Beliau begitu intens mengkritik dualisme pendidikan pada masanya. Pandangan Muslim tradisional terhadap pendidikan terlalu menitikberatkan pada aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari lembaga pendidikannya, yaitu pesantren. Pesantren lebih mengembangkan ilmu agama dibanding ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan kemunduran pada dunia Islam karena umat Islam hanya memikirkan masalah akhirat dan menimbulkan sikap pasrah. Begitupun dengan sistem pendidikan kolonial. Dilihat dari metode pengajaran dan alat-alat pendidikannya, memang terbilang banyak sekali manfaat dan kemajuan yang bisa diraih siswa dari pendidikan kolonial ini. Hanya saja, dalam sekolah kolonial tidak terdapat pelajaran tentang agama, khususnya Islam. Hal ini menyebabkan siswa cakap secara intelektual, namun lemah karakter dan moralitasnya. Karena itulah, Kiai Dahlan memandang penting persoalan sinergi antara ilmu umum dan agama. Karena itulah, institusi pendidikan Muhammadiyah tidak memberlakukan pemisahan antara ilmu umum dan agama.
Sekolah Muhammadiyah yang pertama telah berdiri 1 tahun sebelum Muhammadiyah sebagai organisasi berdiri. Pada tahun 1911, Kyai Dahlan mendirikan sebuah madrasah di rumahnya yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan kaum muslim terhadap pendidikan agama dan pada saat yang sama memberikan mata pelajaran umum. Di sekolah itu, pendidikan agama diberikan oleh Kyai Dahlan sendiri, dan pelajaran umum diajarkan oleh seorang anggota Budi Utomo yang juga guru di sekolah pemerintah. Ketika sekolah ini dibuka, hanya ada 9 murid yang mendaftar. Hal itu membuktikan bahwa umat Islam belum memandang pentingnya ilmu pengetahuan umum dan agama. Respon tersebut tidak mematahkan semangat Kyai Dahlan. Ia tidak segan-segan mendatangi anak-anak sampai ke rumahnya untuk mengajak mereka masuk sekolah. Kyai Dahlan juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak-anak perempuan. Karena bila anak laki-laki maju, anak perempuan terbelakang, maka terjadi kepincangan. Pada tahun 1918 didirikan Sekolah Aisyah, suatu pertanda bahwa pemikiran emansipasi pendidikan juga menjadi perhatian Kyai Dahlan. Sinergi antara ilmu umum dan agama juga merupakan tanda bahwa Kyai Dahlan sangat menyadari pentingnya pembangunan kepribadian sebagai salah satu tujuan pendidikan. Entah disadari atau tidak, upaya Kyai Dahlan menyinergikan antara ilmu umum dan agama ini. Ilmu umum dan agama ini merupakan sebuah antitesis terhadap Prof. Snook Hurgronje. Inilah sebab mengapa pemikiran Kyai Dahlan di bidang pendidikan merupakan sebuah terobosan yang membawa dampak besar bagi umat. Lebih jauh ke depan, dapat kita lihat hasilnya dengan munculnya kader-kader Muhammadiyah yang turut mewarnai dunia politik dengan membawa identitas keislamannya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.